lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita melanjutkan yaitu materi adab berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu ya. Berapa tahunnya? Aku sampai lali ya. Iki apa iki? Nah, para jamaah sekalian, sekarang coba kita lihat hadis yang keberapa ini. Saya itu juga lupa ini. Ini dulu ya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simak an Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Abi Waqqas qala, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul yang luar biasa, qala, ia berkata, nazalat fi, turun terkait dengan aku. Artinya turun ayat terkait dengan aku adalah arba'u ayatin, yaitu 4 ayat. Jadi ada 4 ayat yang diturunkan terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Min kitabillah, yang ada dalam kitab Allah yaitu Al-Quran. Kanat ummi khalafat alla ta'kula wa la tashraba. Adalah ummi, ibuku, halafat, ia tersebut itu berjanji alla ta'kula, ia berjanji untuk tidak makan wala tashraba, dan tidak minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku berpisah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya ibu. Karena cintanya ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas itu begitu besar cintanya kepada ibunya. Ketika melihat atau mendengar info bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam, maka ibunya tersebut itu tidak terima. Paham itu ya? Coba yang tadinya jenengan itu satu akidah, lalu kemudian jangankan satu akidah lah, tidak usah, podo Islami. Neng kemudian dulunya apa, lalu kemudian sekarang apa, gitu aja itu bisa apa Pak? Bisa ada beban psikologis, boleh jadi bisa bertengkar. Padahal ya pada Islami, ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu kemudian ibunya melihat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya bersumpah bahwa beliau tidak minum, beliau tidak makan hatta ufariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga aku berpisah tidak lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu bersumpah, lek kue tetap menjadi pengikut Muhammad, mulai detik ini saya enggak makan, saya enggak minum sampai engkau tersebut itu berpisah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kalau ibu ini tidak menyenangkan, mungkin bagi saat itu gampang sekali untuk melepaskan. Tetapi persoalannya ibu ini adalah menyenangkan, membahagiakan. Pokoknya adalah sangat merindukan terhadap ibunya itu. Sehingga ketika ibu tersebut itu menyatakan bahwa ia nggak mau makan, nggak mau minum, sehingga saat itu berpisah
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berat sekali. Sehingga itulah yang kemudian Allah menurunkan satu firman-Nya, yaitu terdapat di dalam surah yang ke-31. Coba silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat 31 itu adalah surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai ayat yang ke-15 ya. Ayat ke-15. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jadi ini terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Allah? Wa in jahadaka, dan jika keduanya orang tuamu itu jahadaka, memaksa kamu, artinya bermujahadah, mereka itu nyerempeng kamu, ala an tusyrika bi, supaya kamu mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang dalil yang membenarkannya. Paham ya Pak ya? Orang-orang dalil yang kamu jumpai yang membenarkan untuk kamu tersebut itu mempersekutukan Allah. Walaupun orang tuamu itu memaksa kamu, di dalam mempersekutukan aku, fala tuti'huma, maka kamu jangan mentaati mereka berdua. Pada dasarnya kita ini mentaati kepada orang tua itu adalah level yang kedua setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam surah yang ke-17 pada ayat yang ke-23 itu Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Isra atau surah Bani Israel, Allah menyatakan, dan Tuhanmu telah memutuskan Allah ta'budu illa iya, dan Tuhanmu memerintahkan agar supaya kamu tidak menyembah illa iya, melainkan hanya kepada Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Setelah kemudian kita diperintah untuk hanya menyembah kepada Allah, yang kedua adalah supaya kita berbakti kepada ibu bapak kita. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, level berikutnya itu adalah berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, guru itu nanti, ustadz itu nanti, paham itu ya? Tetapi level berikutnya itu adalah orang tua. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jadi ketika kemudian kedua orang tuamu atau salah satunya tersebut itu sudah kibar, sudah tua, fala taqul lahumā uff, kamu jangan mengatakan uff atau ah. Mengatakan ah itu luar biasa, dilarang. Apalagi sampai kemudian membentak. Maka kalimat berikutnya wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada mereka berdua qawlan karīmā, perkataan yang mulia. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini dalam surah Luqman ayat yang ke-15, maka seolah-olah ini adalah ayat khusus diturunkan untuk Sa'ad. Tapi sebetulnya tidak. Ini adalah terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas
Pada saat itu orang tuanya memaksa supaya dia berpisah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya murtad. Maka kemudian Allah perintahkan fala tuti'huma. Jangan kalian mentaati mereka berdua. Sehingga ada kalimat apa namanya? La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manakala perintahnya itu adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada sang khalik. Kalau perintahnya itu bermaksiat ya gak boleh lah. Kalau perintahnya korupsi lah MBG itu ya jadi taati. Ya. Bebaskan Ferdiansa itu. Oh jadi taati. Ya. Kenapa? Karena itu menyimpang. Jadi adalah mengabaikan suatu keadilan. Kok Melayu Nerono? Fala tuti'huma. Kamu jangan taat kepada mereka berdua. Tapi apa sikapnya? Membentak nggak boleh, sangat dilarang. Wong itu aja yang dilarang. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah kamu kepada mereka berdua, bertemanlah kamu kepada keduanya di dunia ma'rufan secara baik. Berperilaku baik, tapi seruannya yang menentang Allah itu nggak boleh ditaati, tapi perilaku kita, sikap kita itu adalah tetap baik. Itu repot loh, Pak. Paham ya? Sementara kita harus baik, tapi kemudian kita nggak boleh mentaati dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terkadang anak wis ngaji gitu ya, ngaji wis alim, lalu kemudian ngaji wis alim, lalu kemudian anu lagi, sampean mesti gak ngerti, Mak. Ngene iku gak ilok ngene iki. Sampean niku kebiyen ngene ae. Lha ya ta, hati-hati ini. Ini dilarang keras. Walaupun toh orang tua kita itu kafir, walaupun toh orang tua kita itu katakan PKI, kata tengi pisan PKI-nya, ya. Kalau itu adalah orang tua, tetap kita bersikap yang baik. Itu repot itu, Pak. Ya. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim itu diusir oleh Azar, ya, yaitu ayahnya, maka kemudian Nabi Ibrahim tersebut itu bukan kemudian mengolong-olongkan wong tua kok, Pak, jelas enggak ngono, Pak. Tapi kemudian Nabi Ibrahim itu kemudian berucap, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Maryam. Surah Maryam pada ayat ke-47. Surah Maryam itu surat keberapa, Pak? 19. Pada ayat ke-47. Saya ini walaupun ngajar adab tetap melayunin yang jadi Quran, Pak. Karena backgroundnya itu di situ. Ya. Apapun itu, termasuk ngajar nahwu pun juga contoh-contohnya Al-Quran itu. Memang ya di situ itu sudah. Para jemaah sekalian, coba ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulainya ayat ke-46 ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala, berkatalah Azar, ayahnya Ibrahim, araghibun anta an alihati. Bahasa Arab itu, Pak, kalau raghiba fi itu artinya suka, tapi kalau raghiba an itu membenci. Ya. Qala araghibun anta an alihati. Kata Azar, wahai Ibrahim, apakah kamu tersebut itu benci terhadap Tuhan-Tuhanku ini? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi,
Sungguh jika engkau tidak mau menghentikan upayamu di dalam membenci Tuhan-Tuhanku ini, apa kata Azar? La arjumannaka. Sungguh aku akan merajam kamu. Sungguh aku benar-benar akan merajam kamu. Wahjurni maliyah. Menyingkirlah kamu dariku wahai Ibrahim dengan waktu yang lama. Bahasa Sagi nyingkrio. Coba. Kalau dulu Pak, ya anak digitukan gak budal Pak. Nyingkrio, gak budal, nangis di depan pintu. Gitu Pak ya. Tapi kalau anak sekarang Pak, minggat kok, oke. Oh sekarang sudah ada kafe 25 jam Pak. Jadi 24 jam lagi. 25 jam. Anak nongkrong di situ. Ya. Main wifi yang sudah tersedia, amek bondo tuku kopi, selesai. Anak sekarang nggak bisa Pak digitu kan Pak. Budal tenang Pak. La arjumanna, kalau kamu tersebut itu tetap begitu Ibrahim, aku akan rajam engkau. Wahjurni maliyah, menyingkirlah kamu dariku ya dengan waktu yang panjang. Apa kata Ibrahim ketika diusir itu? Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, sungguh aku akan mohonkan ampun engkau pada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, karena sesungguhnya apa Allah itu adalah bi kepadaku hafiyan, amat sangat baik sekali. Jadi Nabi Ibrahim diusir ngono tapi ndongone apik, Pak. Ini ketika belum turun ayat yang melarang tentang memohonkan ampun bagi Ibrahim karena apa? Ayahnya itu kan musyrik, Pak. Maka begitu turun ayat, maka Nabi Ibrahim itu kemudian tidak lagi memohonkan ampun. Sakjane kepingin, tetapi karena Allah yang melarang, maka tidak lagi memohonkan ampun. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi satu ayat yang diturunkan oleh Allah terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah ayat yang menerangkan tentang tidak bolehnya seorang anak taat kepada orang tua manakala perintah orang tua adalah bermaksiat atau mempersekutukan Allah. Oke, sampun ya itu ya. Wasaniyah, dan kemudian yang kedua tak gedekno ya. Nah, wes. Wasaniyah, dan yang kedua, anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Sesungguhnya aku adalah akhadtu sayfan. Aku ingin mengambil sayfan. Sayf itu pedang. A'jabani, di mana pedang itu sangat mengagumkan aku. Pedang itu apik, Pak. Sehingga kemudian saat itu kepingin ngambil itu. Fakultu, lalu kemudian aku saat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hadza. Ya Rasul, tolong berikan pedang itu kepadaku ya Rasul. Aku senang ya Rasul. Ini adalah barang rampasan, Mbak ya, Al-Anfal. Maka kemudian apa? Fanazalat, maka turunlah surah Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil anfal, tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan perkara harta rampasan yang ngatur itu adalah itu bagi Allah dan Rasulnya. Kowe aja njaluk dhisik. Paham ya? Kowe aja njaluk dhisik. Biarkan Allah dan Rasulnya yang membaginya. Jadi ini terkait dengan
Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasalisa, sedang yang ketiga ini ya, yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini, anni maritu, sesungguhnya aku, kata Sa'ad, maritu, aku sakit. Bapak-bapak, bahasa Arabnya rumah sakit apa baitun marid gitu. Rumah yang sakit atau baitul marid, omai wong loro gitu ya. Dalam bahasa Arab itu enggak pernah menggunakan diksi rumah sakit, Pak. Tapi adalah mustashfa, tempat untuk penyembuhan, tempat untuk berobat. Paham ya? Sehingga kalimat ini, diksi ini memberikan harapan orang yang masuk itu secara psikologis itu kemudian cepat. Nah, saiki ndelok doktere wis keweden enggak? Apa maneh ndelok tagihane? Nah, anni maritu, sesungguhnya aku sakit. Fa'atani, maka kemudian datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang kepadaku untuk menjengukku. Kemudian apa? Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Ya Rasul, dalam hadis yang panjang sebetulnya, Mbak. Ya Rasul, aku ini sudah sakit parah. Sakit parah ya Rasul. Lalu kemudian aku ini tidak punya siapapun kecuali satu anak perempuan. Maka boleh nggak aku wasiatkan seluruh hartaku? Maka kemudian Rasul mengatakan jangan. Ya Rasul, bagaimana kalau separuhnya aku wasiatkan? Jangan. Bagaimana ya Rasul kalau sepertiganya? Sepertiga itu sudah banyak. Paham ya? Sehingga ini adalah terkait dengan apa? Dengan wasiat harta. Itu yang pertama, tolong diperhatikan ya. Wasiat harta itu satu, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Paham, Mbak? Saya punya harta saya nggak banyak, cuma 15 triliun. Ya. Lalu kemudian saya wasiat pada anak-anak saya. Anak saya 3. Sesuk le abi gak ono nak, sing 5 triliun iki gaya awakmu. Kemudian kue sing nomor 2, sing 5 triliun iki gaya awakmu. Sing nomor 3, sing 5 triliun iki gaya awakmu. Wasiat harta. Paham ya? Wasiat itu artinya pesan-pesan yang kemudian nanti pelaksanaannya kalau yang berwasiat ini telah meninggal dunia. Paham itu ya? Nah, wasiat harta itu kepada ahli waris dilarang. Dulu sebelum turun ayat tentang waris, nah, tak buka Pak ya. Ini biar sampean ngaduk. Jenengan walaupun tidak bawa Al-Quran itu saya yakin karena jenengan itu kuat hafalannya, sehingga cukup tidak perlu membuka Qurannya tuh. Saya ini husnudzon Pak dengan jenengan, karena jenengan levelnya sudah di atas Imam Syafi'i. Ayat 180 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini sampai pada ayat yang ke-182. Ini adalah ayat wasiat, yang ini ayat turun sebelum turun ayat waris, yaitu surah An-Nisa ayat 11-12. Paham ya? Maka di sini adalah Allah menyatakan kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, jika salah seorang di antara kalian mati, kedatangan mati, artinya jika salah seorang di antara kalian mau mati, in taraka khaira,
jika ia meninggalkan harta yang baik, al-wasiyah, diwajibkan untuk wasiat harta lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan kepada sanak kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Pengumuman ini ayat adalah turun sebelum ayat pembagian waris. Ini ya, tolong ini. Makanya kalau kita mempelajari tafsir itu harus tahu ini adalah ayat yang dinasakh, ini adalah ayat yang yang nasif dan mansukh, harus paham. Kalau enggak itu berabe itu, gak karu-karuan itu. Nah, jadi ayat ini adalah menerangkan tentang kewajiban bagi orang yang punya harta untuk wasiat harta kepada orang tuanya dan kepada sanak kerabat. Kenapa? Karena belum turun ayat pembagian waris. Tetapi ketika kemudian sudah turun ayat pembagian waris, maka wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris, tapi harus di luar ahli waris. Dan yang berikutnya adalah wasiat harta di luar ahli waris itu nggak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan itu. Paham ini ya? Nah, banyak sekarang Pak orang tua yang kemudian masih wasiat harta ya kepada ahli waris, gitu ya. Janganlah. Kalau niat ngasih mesisan hibah aja, aman. Le, kue tak kayak iki, wis singkot tak kayak iki, kue tak kayak iki, sudah Pak, selesai. Paham itu ya? Udah putus itu. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika saat tersebut itu sakit, lalu kemudian dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian saat itu berkata, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Ya Rasul, aku kepingin membagi hartaku, ya, hartaku, ya, semuanya. Afa'usi bin nisfi, apakah aku boleh wasiat itu dengan separuhnya hartaku ya Rasul? Boleh nggak aku wasiat separuh dari hartaku? Faqala, maka Nabi bersabda, la, nggak boleh. Fakultu, lalu kemudian aku berkata, as-sulus, bagaimana kalau 1/3 ya Rasul dari hartaku aku wasiatkan? Fasa kata, maka Nabi diam. Fasa kata, maka Nabi diam. Fakana sulusu ba'dahu jaizan, maka adalah 1/3 setelahnya adalah boleh. Jadi limit yang paling banyak, yang paling gede wasiat itu adalah 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. Lalu kemudian apa? Warabi'ah, tentang ayat yang keempat. Ayat yang keempat apa itu Pak? Inni syaribatul khamra, sesungguhnya aku syaribatul khamra, aku minum khamr. Khamr itu apa toh Pak? Khamr itu dari sisi bahasa yang mengacaukan pikiran, yang mengacaukan pikiran, itu ya. Maka ada penutup kepala dan kemudian sampai kemudian menutupi dada. Bahasa Arabnya itu adalah khimar atau khumur. Untuk wanita menutupi apa? Menutupi kepala sampai kemudian dadanya itu. Kenapa dikatakan khumur atau khimar? Karena itu wilayah-wilayah kalau dilihat orang lain, maka laki-laki itu pening kepalanya. Halo? Delak wong wedok maringine wayu Pak, ora kudungan. Maringine kemudian gak kudungan. Kemudian pas bodinya itu adalah seksi. Ya napa jenengan Pak? Masa sing khusyuk lek kate ndelok. Bingung Mbak. Lalu kemudian apa? Aku minum khamr ma'a qaumin
bersama suatu kaum minal ansor, dari kalangan ansor. Artinya ini adalah waktu itu khamr belum diharamkan, belum turun ayat tentang larangan khamr. Karena memang itu adalah bertahap, Pak. Nanti akan saya tunjukkan ayat-ayatnya, tahap-tahapannya. Fadaraba rajulun minhum amfi bilahyai jamal. Lalu kemudian seseorang laki-laki dari mereka sing padha ngombene itu kemudian memukul amfi irungku. Ya, sampai kemudian geleceran gede. Lawang dipukul dengan menggunakan Mbak? Itunya onta itu apa ini, Mbak? Yang tepat untuk mengendalikan itu apa? Nah, itu yang diprok gitu. Apa iya gak geleceran gede, Pak? Maka kemudian berdarah-darah. Setelah itu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad, maka kemudian dengan kejadian itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'anzala ta'ala tahrimal khamr, maka kemudian Allah menurunkan tentang ayat keharaman khamr. Yang tadinya belum, Mbak. Paham ya? Mana ayat-ayat yang terkait dengan khamr itu? Nah, berikutnya, Mbak, monggo. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 ini masih lunak, Mbak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Kul, katakan Muhammad, fihima ismun kabir. Padanya ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, tapi ada sisi manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, namun dosanya khamr dan judi. Pak, maisir itu artinya judi ya, Pak ya. Ojo sampai jenengno anake pean maisir. Ngapunten, saya dulu itu punya teman kuliah, Pak. Namanya Maisir. Ya Allah, dina ne lek ora judi mabuk gak ono meneh, Pak. Tapi alhamdulillah kemudian taubat, sekarang sukses dia. Kemudian dulu merotol, kemudian kuliah lagi, dia. Namanya apa? Setelah ditanya, "Kowe kok ngono?" Dia, "Lah jenengku lak Maisir." Dewa judi. Hati-hati ya. Lalu kemudian apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, apa yang harus mereka infakkan itu? Qulil af. Yang harus kita infakkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Ya. Itu satu, Pak. Artinya ayat pertama ini belum ditekankan untuk meninggalkan. Amek diterang ya dosa neng ana sisi manfaatnya. Apalagi, Pak, di dunia Madinah, Yatsrib kala itu ketika musim dingin, Pak. Kira-kira bulan apa, Pak ya? Bulan November, Desember, kemudian Januari, Isya ya. Gak apa-apa, tak terus mendilit nanggung. Maka itu butuh untuk menghangatkan badan, mereka itu minum khamr. Bahkan kemudian ada seorang sahabat yang kemudian ngimami pada saat mabuk itu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Mestinya apa, Pak? La a'budu ma ta'budun. Hilang Pak lanya. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah pada apa yang kalian sembah. Gara-gara apa? Nah, gara-gara khamr itu. Nah, kasus-kasus itu dan kasus daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini nanti turun ayat tentang larangan, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr,
judi dan mengundi nasib dengan anak panah, wal ansab, wal azlam. Wal ansab itu adalah yang menyembah berhala, wal ansun wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah hal yang kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Kenapa kok harus kalian jauhi? Innama yuridu syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu menginginkan ayyuqi'a bainakumul adawah, dengan kalian mabuk, dengan kalian judi, maka kemudian akan terjadi al-adawah, permusuhan antara satu dengan yang lainnya, wal baghdha, dan saling murka, saling membenci satu dengan yang lainnya, fil khamri, dalam masalah khamr, wal maisiri, dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan khamr dan judi itu menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan kemudian menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak menghentikan perbuatan itu? Nah ini Pak, begitu turun ayat ini, maka seluruh para sahabat tidak katik gini Pak, ya Rasul, engkau disip, oh ya Rasul, lawane genoma, oh sak gedong isaan, kayak tuku ya Rasul, masa ora dicicipi mari ini dibuat, enggak Pak. Begitu turun ayat ini, begitu tinggi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, langsung mereka membuang khamr itu tanpa ada perasaan eman Mbak. Tapi karena iman, maka mereka nggak eman lagi dengan itu semuanya. Tapi kalau kemudian kalau eman, imannya hilang. Akhirnya kemudian saat itu digambarkan wilayah Madinah itu adalah bau khamr itu di mana-mana. Karena semuanya para sahabat yang punya khamr itu kemudian membuang dengan sukarela, dengan penuh iman kepada Allah. Itu mental para sahabat itu. Demikian yang bisa kita pelajari. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.